Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengulas tentang dua jenis fosil Gallikelor yang saya miliki, yaitu fosil Gallikelor Jumat Kliwon dengan fosil Gallikelor Suro. Namun yang saya pegang ini adalah fosil Gallikelor Suro yang beberapa hari lalu saya tunjukkan videonya di video saya sebelumnya, yaitu pada saat pas saya mengasahnya. Mengasah ini dengan cara manual hanya menggunakan amplas yang waktu itu sudah selesai, terus saya ikat dengan ikat titanium ini dikarenakan kebetulan tidak ada yang pas dengan ikat kuningan sehingga terpaksa saya ikat dengan ikat titanium ini. Baik, untuk tema ulasan kali ini yang arahnya mengarah pada sebuah memadatnya energi yang terhimpun dari fosil Gallikelor Jumat Kliwon dengan fosil Gallikelor Suro yang saya miliki. Untuk energi yang terhimpun pada sebuah fosil Gallikelor sebenarnya itu semuanya sama, hanya saja tidak semua jenis fosil Gallikelor itu mempunyai energi alami yang bisa aktif sendiri sehingga mempunyai proteksi yang cukup kuat, yang artinya adalah kualitasnya. Satu, dari segi kualitasnya. Dua, mungkin dari cara mendapatkannya. Bisa jadi cara mendapatkannya itu juga pengaruh atau berpengaruh besar. Dan pengaruhnya apa? Wallahu alam. Yang jelas faktanya, kedua fosil Gallikelor yang saya miliki, baik dari fosil Gallikelor Suro ataupun fosil Gallikelor Jumat Kliwon, saya mendapatkan dengan cara-cara khusus, tidak syukur membeli atau tidak syukur mencari, tidak syukur memahari, tidak syukur mendapatkan, begitu. Dan sudah saya ceritakan di video saya sebelumnya. Untuk jenis fosil Gallikelor, baik dari Gallikelor Jumat Kliwon ataupun Gallikelor Suro, dan kebetulan yang saya pegang ini fosil Gallikelor Suro. Setelah saya asah beberapa hari yang lalu dan sudah menjadi mata cincin setelah saya pasang, ini faktanya pada saat saya tes dengan senapan angin sasaran gelas seperti biasanya, dengan pompa 5 jarak sekitar 1 meter, faktanya retak. Ya, retak teman-teman. Meskipun tidak sampai pecah, itu retak. Itu artinya proteksinya itu sedang, tidak lemah. Kalau proteksinya lemah, itu ciri-cirinya gelasnya itu pecah, tapi pecahnya tidak berkeping-keping menjadi kecil-kecil. Biasanya kalau yang tanpa proteksi atau yang pasif, yang tidak aktif, itu sudah pasti pecahnya berkeping-keping dan banyak sekali pecahannya. Bisa dikatakan pecahnya segini-gini atau segini-gini, ambiar begitu. Tapi kalau mempunyai proteksi yang aktif, tapi proteksinya lemah, itu pecahnya itu biasanya tidak berkeping-keping, tidak ambiar banyak begitu, tidak. Tapi pecahnya itu tidak terlalu banyak, biasanya seukuran gini-gini atau seukuran segini-gini. Itu artinya mempunyai proteksi yang lemah. Gitu. Terus untuk proteksi yang sedang, proteksi yang kekuatannya sedang, itu biasanya jika kita bidik dengan senapan angin sasaran gelas, biasanya gelasnya itu retak. Entah itu retaknya itu keseluruhan atau retak sebelah saja, yang jelas gelasnya itu retak. Itu kalau proteksinya sedang. Tapi kalau proteksinya kuat, maka gelas tersebut tidak retak sedikit pun. Mungkin hanya goyang atau terguling gitu saja. Meskipun dengan pompa yang sama, dengan jarak yang sama pula. Begitu. Dan kenyataannya, fosil Gallikelor Suro yang saya miliki ini setelah saya tes dengan senapan angin, hasilnya gelasnya retak. Dan saya simpan selama berhari-hari, mungkin kalau tidak salah seingat saya kurang lebih sekitar 1 mingguan ya. Ya, kira-kira segitu kurang lebih 1 mingguan. Dan setelah saya simpan, ternyata energinya semakin lama makin memadat. Begitu. Dan faktanya, tadi saya tes dengan senapan angin sasaran gelas, pompanya sama, pompa 5 kali, jarak sekitar 1 meter juga, ternyata tidak retak sedikit pun. Gelasnya itu cuman bergoyang saja. Padahal pompanya sama, jumlahnya 5 kali, jaraknya pun juga sama sekitar 1 meter.
sejak pertama kali ini jadi menjadi mata cincin, ini saya tes retak, terus setelah saya diamkan, saya simpan kurang lebih sekitar 1 mingguan. Ternyata saya tes lagi, hasilnya tidak retak sedikit pun. Itu artinya energi yang terkandung di dalam fosil Gallikelor suro ini semakin lama semakin memadat, begitu. Dan memang fosil Gallikelor mempunyai daya serap yang cukup kuat sekali, yaitu menyerap energi alam, energi bumi, entah itu energi dari air atau energi yang bersifat air, energi dari bumi, dan juga termasuk energi yang dari angin juga. Daya serapnya memang cukup kuat sekali. Sehingga jika disimpan semakin lama, maka akan semakin kuat. Dan itu sudah terbukti dan berkali-kali saya buktikan. Dan yang terakhir ini saya membuktikan dengan fosil Gallikelor suro yang saya pegang ini. Gitu. Sehingga semakin lama semakin kuat dan semakin memadat energinya. Dan kalau energi secara alami itu tidak bisa hilang, meskipun dibawa kemanapun, bahkan nyebrang lautan atau bahkan sampai ke luar negeri tidak bisa hilang karena sifatnya alam atau alami. Dan itu juga sudah dibuktikan oleh sahabat subscriber yang dari Brunei Darussalam. Faktanya setelah diuji di Brunei Darussalam, di sana pun juga tidak apa-apa. Maksudnya gelasnya tidak pecah. Dikarenakan apa? Fosil Gallikelor dari Jumat Kliwon dan fosil Gallikelor dari Suro ini tidak kodam, bukan main kodam tapi alami. Mungkin dari faktor kualitasnya, mungkin juga dari cara saya mendapatkannya. Karena saya mendapatkannya ya sudah saya ceritakan di video saya sebelumnya melalui tirakat. Begitu teman-teman. Percaya dan tidak percaya, monggo saya persilakan. Itu hak jenengan sedoyo, hak sahabat-sahabat semuanya. Di sini saya tidak memaksa untuk mempercayai saya, yang jelas saya berbicara sesuai fakta apa adanya, begitu. Dan memang fakta yang saya alami atau fakta yang saya lakukan memang begitu. Ternyata energinya semakin memadat dan semakin kuat, dan ini sudah terbukti. Sayangnya pada saat pas saya mengujinya dengan senapan angin, pas yang kedua kalinya, pas yang tidak pecah, itu saya tidak sah video. Nah, sehingga saya tidak bisa menunjukkan videonya di sini, dan kebetulan ini tadi mau saya tes, saya tunjukkan videonya tidak bisa dikarenakan kebetulan pelurunya habis, begitu. Dan ini memang sudah terbukti dan mudah-mudahan ini tidak lama lagi akan semakin memadat lagi. Gitu. Ini fosil Gallikelor suro yang mempunyai unsur serat perak karena mempunyai seratnya yang berwarna putih-putih cukup indah sekali. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya hanya berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.